Yai, ayo. Ayo. Sekarang apa rencanamu, Ki Demang? Kanjeng Tumenggung bersama anak buah ke gudang Mesiu. Bakar. Si Martoloyo harus segera dilenyapkan dari muka bumi ini. Dan si Gendowor sekarang menjadi orang kepercayaan Ki Martoloyo dengan gelar Ki Pranantaka. Aku curiga. Jangan-jangan yang menjadi topeng hitam itu adalah si Gendowor. Tidak mungkin. Di awal episode ini, kita menuju pada perkumpulan golongan hitam, di mana pada saat itu sedang terjadi perdebatan tentang Gendowor sebagai topeng hitam. Padahal di episode sebelumnya, ketika bertarung dan ditangkap oleh Putri Rembulan oleh ajian kabut serat jiwa, mereka sudah mengetahui kalau topeng hitam adalah Gendowor, terutama Aji Basa Pamungkas. Namun kini, seakan-akan orang-orang golongan hitam itu belum mengetahui dengan pasti siapa topeng hitam sebenarnya. Kalian tidak usah heran, karena ini adalah film Indonesia. Mungkin sutradaranya sedang lupa. Gendowor dan topeng hitam itu lain. Kita harus masukkan dia sebagai orang yang harus kita lenyapkan. Soal kecil. Aku dengan si Gerandong yang akan membereskan si Gendowor. Hati-hati Malampir. Gendowor tidak bisa kita pandang enteng. Dia kepercayaan Martoloyo. Jangan menasehati aku. Gendowor bukan tandinganku. Aku mampu mengalahkan Gendowor hanya dalam 7 jurus. Dasar lampir tidak tahu malu, padahal justru dirinya sendiri yang akan dikalahkan oleh Gendowor dalam 7 jurus. Kini kita menuju pada Ki Demang Pranantaka alias Gendowor yang di saat itu masih dalam perjalanan menuju Kadipaten Tegal. Sepertinya ia sedang terburu-buru. Namun di tengah perjalanan justru ia mendapatkan serangan gelap, sehingga hal itu jelas mengganggu perjalanannya. Jalannya kini dihadang oleh 2 tali tambang sehingga kudanya tidak bisa lewat. Lalu muncul tali-tali yang lain yang langsung menyerang dirinya, sehingga memaksanya untuk melompat menghindari terjangan tali-tali tersebut. Kini banyak sekali tali tambang yang menyerang dirinya. Lalu kemudian muncullah Gerandong yang langsung menyerang Gendowor. Mereka pun kini bertarung di atas tali. Namun jelas makhluk jelek tersebut tidak akan mampu mengalahkan Ki Demang Pranantaka yang ilmunya sangat tinggi dan jauh berada di atas makhluk jelek tersebut. Topeng hitam.
Tangan Mak Lampir langsung buntung setelah terkena sambaran pukulan jarak jauh Putri Rembulan yang bernama Aji Kembang Bayu Cempaka. Gerandong dan nenek setan itu pun langsung kabur dengan tangan yang terpisah dari badan. Ki Demang Pranantaka dan Putri Rembulan pun hendak mengejarnya, namun mereka membatalkan niatnya. Lalu Putri Rembulan pun memanggil Gendowor sambil membuka topengnya. Gendowor pun cukup terkejut melihat siapa yang tengah menyamar sebagai topeng hitam itu. Kakang, Putri Rembulan? betul. Sekarang Kakang lihat sendiri. Apa sebab selama ini aku mencari-cari Kakang sebagai pasanganku? Iya, kenapa? Aku memiliki Aji Kembang Bayu Cempaka, ciptaan Dewi Niningsari. Kakang memiliki Aji Dadap Bayu Maruta, ciptaan Kekedelaian Pamitran. Dua sejoli yang saling bercinta itu saling menciptakan ajian yang berpasangan. Kakang sudah dijodohkan sebagai pasanganku. Gendowor pun langsung teringat dengan Roro Setiawati, putri Adipati Haryo Sentanu yang selama ini tengah menjadi kekasihnya. Jelas saja kata-kata Putri Rembulan benar-benar membuatnya menjadi bimbang, sebab ia merasa sudah memiliki pasangan. Apalagi ia sudah berjanji terhadap pasangannya itu untuk selalu setia bersama. Bahkan ia juga sudah berjanji akan menikahi Roro Setiawati suatu hari nanti. Jadikanlah aku istri Kakang. Aku akan mengabdi pada Kakang, dan aku akan jadikan Kakang Raja Mataram. Maaf Diajeng, kita bicarakan lain waktu saja. Aku harus sowan ke pendopo Kadipaten secepatnya. Dia sudah memanggilku Diajeng. Putri Rembulan tampak sangat senang dengan panggilan Gendowor barusan. Ia pun menatap kepergian petinggi baru Mataram itu dengan perasaan bahagia dan menaruh harapan yang besar. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sedang menghadap sesembahannya, yaitu Pukulun Kalamercu. Ia mengadukan tentang tangannya yang buntung, namun tidak bisa dikembalikannya lagi dengan ajian rawa rontek miliknya. Dewa hitam itu pun kemudian mengatakan bahwa Mak Lampir terlalu bodoh, padahal ia tinggal membaca mantranya saja dan tangannya itu pasti akan kembali. Namun si Lampir Peot itu lupa dengan semua itu karena ditutupi dengan rasa amarahnya yang luar biasa. Hah? Kenapa aku sampai lupa? Padahal aku belum tua. Hah? Kalau begitu sekarang kau pergilah ke Kudus. Karena sampai sekarang mereka belum tahu bahwa Ki Wanakerta sudah tewas. Terima kasih Yang Pukulun. Kini kita menuju pada pasukan Kadipaten Kudus dan Rembang yang di saat itu kembali berseteru. Mereka pun kembali bertempur seperti biasanya dengan dipimpin oleh senopati dari kedua kadipaten tersebut. Seperti biasa, pertempuran itu pun berjalan imbang, di mana kedua belah pihak sama-sama banyak yang menjadi korban dari pertempuran tak berguna tersebut. Kedua pimpinan pasukan itu pun juga ikut bertarung sengit, hingga kemudian ketua pasukan dari Kadipaten Kudus dapat dikalahkan. Dengan demikian, maka prajurit-prajurit Kudus itu pun langsung berlarian pulang dengan menelan kekalahan dan rasa takut karena mereka takut dibantai oleh pasukan Rembang. Kekalahan itu membuat Senopati Wanakerta dan para sekutunya menjadi gusar dan kesal. Mereka pun marah dan ingin membalas kekalahannya. Salah satu dari mereka pun mengusulkan agar mengerahkan pasukan penuh untuk menggempur pasukan Kadipaten Rembang. Namun Dewa Petir tidak setuju dengan alasan perang terbuka akan memancing Mataram untuk ikut campur.
Di antara mereka pun sempat terjadi perseteruan karena perbedaan pendapat. Namun Ki Wanakerta dapat mendinginkan suasana kembali demi kemenangan yang hendak mereka raih. Mereka pun kemudian memutuskan untuk bergerak sendiri-sendiri saja tanpa pasukan untuk menggempur kantung-kantung pertahanan pasukan Rembang. Aku juga setuju. Dengan bekerja sendiri-sendiri, kita dapat membuktikan apa kita pantas disebut pendekar atau cuma segentong nasi. Bagaimana pendapat Senopati? Saya sependapat. Bagaimana dengan gurumu? Apakah Kidanan Joyo bersedia membantu kita? Aku ikut bergabung dengan kalian. Aku ingin bertemu dengan orang yang sudah menghina ilmu pedang tanpa bayangan ciptaanku. Takluk semuanya. Ya, sungguh licik. Orang-orang golongan hitam itu pun menyerang kantung-kantung pertahanan pasukan Rembang, sehingga membuat prajurit-prajurit Kadipaten Rembang itu menjadi kocar-kacir dan dapat ditaklukkan oleh Dewa Petir, Setan Utara III dan yang lainnya, di mana mereka bergerak sendiri-sendiri di tempat yang berbeda. Memang pada kantung-kantung pertahanan itu tidak ada senopati ataupun pendekar yang mumpuni yang mampu menghadapi orang-orang sakti seperti para pengacau tersebut, sehingga sungguh kasihan nasib para prajurit Kadipaten Rembang tersebut. Mereka hancur tanpa sisa. Namun salah seorang prajurit yang masih hidup pun kemudian segera kabur menuju ke tempat para kiai dan melaporkan apa yang telah terjadi. Ada apa ya? Mana aku tahu. Mereka menyerbu kantong-kantong pertahanan prajurit kita, Gusti. Siapa mereka? Maaf, hamba tidak tahu, Gusti. Tapi menurut keterangan orang-orang yang selamat, mereka diserbu oleh orang yang berilmu tinggi, seperti petir yang menyambar. Dewa Petir. Aneh. Bagaimana pendapat Kiai? Dewa Petir dan konco-konconya biasanya bentrok dengan para pendekar golongan putih. Tapi sekarang, kenapa mereka menyerang prajurit Rembang? Kompeni sengaja membuat bentrok antar kadipaten agar keuangan Mataram terkuras habis untuk meredakannya. Betul, sangat mungkin sekali, Kiai. Berarti mereka sengaja memancing di air keruh agar permusuhan antara Kadipaten Rembang dan Kadipaten Kudus semakin tajam. Kalagondang, bagaimana pendapatmu? Bisa saja Dewa Petir dan yang lainnya bekerja sama dengan kompeni dan mendukung Kadipaten Kudus. Tujuannya jelas, untuk menghancurkan kantong-kantong pertahanan Kadipaten Rembang. Kesimpulan para kiai itu memang sangat sempurna. Ki Jamas pun mengatakan bahwa mereka harus segera bertindak. Pembunuhan dan pembantaian itu harus segera dihentikan. Kini kita menuju pada pedang tanpa bayangan yang di saat itu sedang menuju ke rumah Wiratsangka. Tampaknya ia sengaja mengunjungi istri Wiratsangka selagi suaminya tidak berada di rumah. Ternyata pedang tanpa bayangan telah mengenal lama wanita tersebut dan ia ingin merebutnya dari Senopati Kudus.
Ia pun berharap bahwa Wiratsangka akan mati di medan pertempuran. Sementara itu, Wiratsangka sendiri kini juga sedang berada di istana Ratu Naga Sariti. Ia pun bercerita kepada wanita itu tentang jiwanya yang terancam oleh Ki Bagaspati. Dengan demikian, secara tidak langsung, Wiratsangka pun telah mengadu domba antara Ki Bagaspati dengan Naga Sariti. Dan memang benar, Naga Sariti pun berjanji akan menghadapi Ki Bagaspati. Sungguh licik sekali senopati pengecut yang pantas mati itu. Di hari itu, tampak pertempuran kembali terjadi antara prajurit Kadipaten Rembang dengan Drupada dan Jayasena yang masih menjalankan misi golongan hitam untuk menghancurkan kantung-kantung pertahanan prajurit Rembang. Menghadapi prajurit-prajurit biasa seperti itu tentu saja tiada artinya bagi mereka. Namun bagi Kadipaten Rembang, semua itu cukup merugikan. Beres semua. Kau manusia rendah. Tempo hari kau bisa lolos dari tangan Citrasena, tapi hari ini jangan harap aku akan mengampuni jiwamu. lancang kau. Kakang Drupada, perempuan ini bagianku. Hei bocah hayu, tempo hari urusan kita belum selesai. Iya, kau seperti kena pukul. Tapi sekarang jangan harap aku akan mengampuni jiwamu. Jumawa, rasakan golohku. Ya, pertarungan pun terjadi antar Banowati dengan Jayasena. Keduanya sama-sama mengeluarkan jurus-jurus andalannya untuk menjatuhkan lawan secepatnya. Pada beberapa jurus awal, Banowati pun masih mencoba bertahan dari serangan-serangan ganas Jayasena. Namun pada jurus-jurus selanjutnya, ia sudah bisa mengetahui seberapa hebat lawannya itu. Sehingga pada suatu kesempatan, ia pun segera melakukan serangan balik yang mampu membuat lawannya tersebut terlempar tak berdaya. Hajar kau! Kau manusia tidak tahu aturan. Mendadak saja datanglah Ki Bagaspati yang langsung mengecam perbuatan Drupada. Sebagai lelaki, orang itu terlalu kejam mengeroyok seorang perempuan. Namun pendekar dari Gunung Semeru itu tidak memperdulikannya. Dengan sombongnya, ia justru menantang Ki Bagaspati dengan senjata gada kebanggaannya itu, yang sebenarnya juga bukanlah senjata yang ampuh. Drupada, aku dengar kau kebal senjata. Aku ingin tahu seberapa keras kulitmu. Kau sudah tahu kesaktianku. Sebutkan siapa namamu. Orang-orang memanggilku Ki Bagaspati, majikan Bukit Argabelah. Celaka. Bagaspati, aku pernah mendengar namamu yang tersohor. Hari ini aku beruntung bisa memecahkan kepalamu. Kakang Drupada. Paman Tumenggung Martopuro. Hamba Gusti. Paman tahu, Telatah Timur sekarang sedang bergejolak. Warta yang sampai kepadaku, rakyat telah membentuk laskar yang dipimpin oleh kadangku sendiri, Trunojoyo.
Kini kita menuju pada Keraton Mataram, di mana pada saat itu Sultan sedang mengadakan pertemuan penting dan ia sedang membahas tentang gejolak yang terjadi di wilayah timur yang sebenarnya adalah karena ulahnya sendiri. Namun ia sama sekali tidak menyadari akan hal itu. Ia pun kemudian menjelaskan kepada Temunggung Martopuro bahwa ia sedang mendekati company untuk bekerja sama. Lalu ia menyuruh Ki Martopuro untuk melakukan pendekatan kepada Temunggung Martoloyo dan membujuknya agar tidak memusuhi company. Sebab Temunggung Martopuro adalah kakak seperguruan Temunggung Martoloyo, sehingga Sultan menganggapnya mampu menjinakkan Ki Martoloyo. Temunggung Martopuro pun setuju dan ia langsung melaksanakan perintah rajanya itu tanpa melihat apakah yang akan dilakukannya itu adalah hal yang benar atau salah. Kini kita menuju pada Wulandari dan Sekar Arum yang di saat itu masih mencari-cari Ki Wanakerta. Setelah beberapa waktu lalu mereka gagal menangkapnya. Mereka kini juga mendapatkan tugas dari para kiai untuk menyelamatkan kantung-kantung pertahanan pasukan Kadipaten Rembang yang baru-baru ini sering dihancurkan oleh para pendekar sakti golongan hitam. Di sana itu desa Jimbaran. Kelihatannya di daerah ini aman dan tentram. Suara kentongan tanda bahaya. Iya, ayo kita ke sana. Ayo. Ketika itu, tampak Wiratsangka yang juga sedang menghancurkan kantung-kantung pertahanan pasukan Kadipaten Rembang dan ia bertugas untuk menghancurkan desa Jimbaran. Semua pasukan pun dapat dihabisinya sebab memang kemampuan mereka tidak sebanding dengan kehebatan murid murtad Ki Bagaspati tersebut. Bahkan pimpinan pasukan di desa Jimbaran itu pun tampak kesulitan menghadapi Wiratsangka. Dan lama-kelamaan ia justru celaka sendiri, sebab memang kemampuannya masih berada jauh di bawah Wiratsangka. Orang tua, lebih baik kamu pulang daripada membuang jiwa secara percuma. Tidak, lebih baik aku mati secara terhormat. Oh, jadi kau pengen... Kau terluka, Paman? Cuma luka kecil, Gusti. Cepat obati lukamu. Hati-hati, Gusti. Manusia itu sangat berbahaya, Gusti. Wiratsangka pun tampak senang melihat kehadiran Sekar Arum dan Ayu Wulandari. Ia merasa bahwa kali ini adalah waktu yang tepat untuk menangkap keduanya guna diserahkan kepada Adipati Kudus. Sekar Arum pun kemudian mengatakan bahwa justru dirinya ingin membunuh Senopati pengecut tersebut. Beruntung tempo hari ia lolos dari kematian karena kehadiran Gundala Seta. Kalau tidak, mungkin ia sudah tewas di tangan majikan Bukit Raja Wali. Lagi pula pendekar Raja Wali Sakti masih mengampuninya sebab ia adalah murid Ki Bagaspati. Mendengar hinaan dari Sekar Arum, Wiratsangka pun tampak sangat marah. Ia pun kemudian segera menyerang Sekar Arum dengan ilmu kesaktiannya.
Sekar Arum dan Wiratsangka sama-sama terlempar karena benturan dua kekuatan mereka. Namun lelaki itu sudah bangkit. Sekar Arum pun kemudian menyuruh Ayu Wulandari untuk segera mengejar Wiratsangka, sebab ia tidak ingin senopati pembawa petaka itu sampai lolos. Ia pun mengatakan kepada Wulandari bahwa dirinya tidak apa-apa. Wulandari pun kemudian segera mengejar Wiratsangka yang kabur ke arah selatan. Sementara itu, di sebelah selatan perbatasan desa Jimbaran, tampak Maesa dan Blotong yang sedang berjalan berdua. Dan seperti biasa, Blotong tampak rewel karena sudah sejak pagi tadi ia belum makan, dan mereka juga belum menemukan warung atau kedai makan sama sekali, sehingga ia kini mengomel-ngomel tak tentu. Maesa pun memperingatkan Blotong bahwa sebagai pendekar sejati tidak pantas ia mengomel seperti itu, apalagi hanya masalah makanan. Lalu ia mengajak si gendut tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Kita kembali lagi pada Ayu Wulandari yang di saat itu sedang mengejar-ngejar Wiratsangka yang sedang terluka. Gadis itu pun kemudian berhasil mencegat senopati pengecut tersebut. Cepat menyerah, jangan sampai aku. Kakang Wiratsangka, tenang, jangan takut. Cepat telan obat ini. Siapa kamu? Aku Nagasaritu. Kau mau membunuh suamiku? Langkahi dulu mayatku. Kau ingin? Terimalah ini. Kau kira mudah membunuhku? Kau tidak akan pernah bisa melukaiku dengan pedang itu. Sekarang, terimalah kematianmu. Ya! Ya, akhirnya Maesa datang untuk menyelamatkan Ayu Wulandari yang hampir celaka di tangan siluman ular tersebut. Kini Ayu pun menjadi senang melihat siapa penolongnya. Sedangkan Blotong yang sedang bersembunyi pun tampak heran dan kagum melihat siapa lawan Maesa. Ia pun tampak terpana melihat kecantikan wanita tersebut. Bahkan ia mengatakan bahwa Maesa telah buta karena wanita cantik itu malah diajak berkelahi, kalau dirinya mungkin sudah diajaknya bercocok tanam. Wulandari yang dihampiri Maesa pun tampak sangat senang. Ia pun kemudian mengajak Maesa untuk meringkus wanita siluman itu bersama-sama. Namun Nagasariti pun tampak tertawa-tawa mengejek, sebab ia begitu percaya diri akan mampu mengalahkan dua lawannya itu sekaligus. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lancang. Hiya! Luar biasa. Kegagahannya, ketampanannya. Aku tidak boleh berpikir macam-macam. Kakang Maesa kelihatan akrab sekali dengan Dewi Sekar Arum. Aku tidak boleh melihat di antara mereka. Denai melamun ya?
Kamu bikin kaget saja. Ayu Wulandari tampak sangat terkejut karena pundaknya ditepuk oleh Blotong. Ia pun kemudian beralasan bahwa ia sedang bersiap-siap untuk turun tangan jika Maisa kewalahan menghadapi siluman ular tersebut. Blotong pun memastikan bahwa menghadapi wanita siluman itu adalah masalah kecil bagi Maisa, sebab ia tahu seberapa hebat kemampuan anak sembara yang selalu bersamanya itu. Kok menghilang? Celaka. Ada apa? Wiraksangka hilang. Iya ya, tadi kan ada di situ. Dia sudah lari. Makanya, lain kali kita harus selalu waspada. Masih untung, musuh kita itu melarikan diri. Kalau tiba-tiba dia menyerang kita, bagaimana? Ayo jalan. Terus terang, aku kesal kepada Sultan. Company tidak bisa diajak kerjasama. Mereka itu pedagang. Mereka hanya menginginkan tanah Nusantara ini. Kini kita menuju pada Temunggung Martoloyo yang di saat itu sedang marah karena ia dibujuk oleh Temunggung Martopuro untuk tidak memusuhi Company sesuai dengan perintah Sultan. Ki Martopuro pun menjelaskan bahwa apapun perintah Sultan, maka mereka harus patuhi dan mau melaksanakannya. Temunggung Martoloyo pun kemudian mempertanyakan apakah mereka tidak boleh membalas perlakuan Company terhadap mereka, juga terhadap rakyat. Walaupun Company telah menindas dan menginjak-injak harga diri mereka, Sang Temunggung pun kemudian menegaskan bahwa kalau Sultan sampai lemah, maka mereka akan dijajah dan kekuasaan Mataram pasti akan jatuh ke tangan bangsa penjajah tersebut. Kalau Sultan sampai lemah, Baginda Sultan pasti mempunyai cara yang kita tidak tahu untuk mempertahankan Mataram dari cengkeraman Company. Sebetulnya ini tidak bisa diterima, Dimas. Ini bukan sifat kesatria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak datanglah Patih Pusponegoro yang hendak melaporkan sesuatu kepada pimpinannya. Namun Ki Martopuro pun kemudian menjelaskan kalau dirinya dan Temunggung Martoloyo sedang merundingkan sesuatu yang rahasia. Oleh karena itu, ia pun meminta kepada Demung Pusponegoro untuk menyingkir terlebih dahulu. Kini kita menuju pada sebuah pesta yang diadakan oleh orang-orang golongan hitam. Di sana tampak ada Dewa Petir, Putri Rembulan, dan para golongan hitam yang lain, termasuk Mak Lampir. Entah untuk apa pesta Gambyong itu dibuat. Yang jelas, mungkin mereka hanya ingin merayakan kemenangannya karena telah berhasil menghancurkan kantung-kantung pertahanan pasukan Kadipaten Rembang. Padahal yang mereka hadapi hanyalah prajurit biasa yang ilmunya sama sekali tidak sebanding dengan kesaktian mereka. Gendowor dan Topeng Hitam itu tidak sama. Baru saja aku bertempur dengan Gendowor dan Topeng Hitam. Kedua-duanya aku kalahkan. Hebat, hebat. Mak Lampir memang sakti mandraguna. Topeng Hitam dan Gendowor bisa dikalahkan dalam satu gebrakan. Pasti Mak Lampir mengeluarkan ajian pamungkasnya dan Topeng Hitam terkena hingga tangannya buntung. Apa kau tahu aku terkena, maksudku aku melepaskan ajianku sehingga tangan Topeng Hitam terputus? Ya, hanya perkiraan. Hanya dugaanku saja, Mak Lampir. Kenapa? Rano, dia hanya menduga. Mak Lampir, Temunggung Martopuro telah datang ke Kadipaten Tegal. Dia pasti sebagai duta Sultan. Kita lihat bagaimana sambutannya terhadap utusan Sultan. Martoloyo orang yang berbahaya.
Bisa saja dia menggerakkan bupati-bupati lain untuk mendukung Trunojoyo yang sekarang sedang mencari pengikut itu. Karena itu, gerak-geriknya harus kita awasi. Masukkan orang-orang kita sebagai telik sandi. Setuju. Sekarang kerahkan saja anak buahmu untuk menuju ke Tegal. Demikian alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.